Untuk MC moderator, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam acara PUBG STI yang nantinya dengan tema bangun website profesional tanpa coding gratis dengan Google Site. Untuk yang perpanjangan Fatima dan pemateri juga sudah hadir pada malam hari ini. Nah, untuk pemateri Ustaz Wahyu Joko Saputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, ini udah mulai saya Sat. Sudah mulai Ustaz. Oh ya dah. Suara saya kedengaran guys, teman-teman. Jelas. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lakafur. Sadaqallahu alazim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat, antaranya nikmat iman, ihsan dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya telat, saya juga baru selesai dari sholat isya berjamaah di masjid. Salawat serta salam juga lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang saya hormati Bapak Kaprodi Sistem dan Teknologi Informasi, Bapak Supriyadi Panggabean, Eskom MPD Mkom. Yang saya hormati Ustadz Basir SPD yang nantinya juga akan MPD ya Ustadz ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk aja ya ke pembahasan kita hari ini. Saya mencoba ya sambil
share screen. Sebentar. Oke, teman-teman, saudara mahasiswa dan siswi, malam ini saya menyampaikan terkait dengan tema kita bangun website profesional tanpa coding gratis ya dengan menggunakan Google Sheets. Jadi mohon maaf nih kalau nanti gambarnya agak hilang, mungkin terkendala sinyal ya, atau suara saya yang kurang jelas. Oke. Kita masuk aja teman-teman. Sebelumnya ada yang udah pernah menggunakan Google Sheets belum? Semuanya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk mempunyai website keren, tapi misalkan kita lagi bosan ngoding atau emang belum familiar dengan pengkodingan ya. Nah, di sini ada solusinya, kita gunakan tools gratis menggunakan Google Sheets. Nah, jadi zaman saya dulu kuliah belum ada nih yang tools-tools gratis seperti sekarang ini. Jadi semuanya sekarang digampang, dibikin mudah ya teman-teman. Jadi ada juga yang sudah familiar dengan kita Google, tapi dia menyediakan tools juga secara gratis. Di sini juga kita bisa mengembangkan website yang tampilannya juga keren. Jadi nggak kacangan lah ibaratnya, tapi juga bisa dilihat dan dinikmati dengan tampilan yang bagus. Dan saya juga harapkan teman-teman mahasiswa atau mahasiswa STI ini yang di UDN nih, yang jurusan komputer, teknik komputer atau RPL nih semuanya jangan sampai dicap sama luar kalau kita nggak bisa membuat website ya. Sekarang membuat website mudah, bahkan sekarang anak kecil aja udah ada yang bisa bikin game segala macam ya. Nah, sekarang di sini saya coba men-share sedikit terkait dengan membuat web secara gratis. Nah, di era digital ini, website profesional bukan lagi hanya milik perusahaan besar. Mahasiswa, guru, UMKM, organisasi, bahkan individu pun dapat memiliki website sendiri, yaitu dengan cara gratis tanpa coding ya. Nah, gimana cara punya website gratis tanpa coding? Nah, sekarang banyak tools kita nggak perlu ngoding lagi. Tapi saya harapkan teman-teman juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan mengcoding ya, source code. Nah, karena itu basic sekali bagi seorang IT programmer. Dan itu memprioritaskan logika informatika kita berjalan. Kalau kita sudah bisa bahasa pemrograman, baik bahasa pemrograman Java, C++, yang lainnya pun nanti itu semuanya akan berjalan dengan sendirinya ya. Nah, kalau ini hanya selingan aja. Kalau misalkan kita lagi rumit tapi kita pengen cara instan, nah, kita buat aja website tanpa codingan. Google Sheets juga hadir sebagai solusi mudah untuk siapapun yang ingin membangun kehadiran digitalnya tanpa repot. Nah, tadi yang saya bilang, kalau kalian lagi pengen bosan ngoding ya segala, nah kita gunakan aja Google Sheets. Nah, adapun tujuan kita pembelajaran coding bangun sistem ini menggunakan Google Sheets ini. Di sini tujuan yang pertama yaitu untuk mengenal dan memahami fungsi Google Sheets itu sendiri, teman-teman. Terus yang kedua, untuk membuat website profesional dengan mudah. Yang ketiga, mendesain tampilan situs yang menarik dan informatif. Dan keempat, mempublikasikan website dan membagikannya ke publik. Nah, jadi di Google Sheets ini sendiri kita udah bisa men-share-nya ke publik.
karena yang familiar sama kita kan juga Google ya. Jadi rutinitas kita biasanya hari-hari juga menggunakan akun Google. Nah, sekalian aja kita buat website menggunakan Google. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan Google Sheet atau mungkin ada yang belum ya. Jadi apa itu Google Sheet? Nah, Google Sheet sendiri ini adalah platform membuat situs dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat website secara gratis, terus tanpa instalasi software atau hosting. Dia hanya cukup untuk mendrag dan drop, tidak perlu coding. Nah, kalau biasanya kita pengen buat web normalnya aja, saya perlu punya aplikasi atau tools. Biasanya apa teman-teman yang familiar sama kita? SMTP sama Visual Code lah, minimal itu ya, tools untuk membuat codingannya, atau misalkan menggunakan Notepad++, atau ada lagi yang lain misalkan menggunakan Dev++. Tapi di Google Sheet ini kita hanya untuk semuanya udah available lah di sini, tinggal kita mendrag dan drop aja yang kita perlukan. Nah, biasanya ini juga terintegrasi dengan Google Drive, Google Docs, Calendar, Maps, sama YouTube. Jadi semuanya bisa kita integrasikan ke dalam website yang notabene disediakan oleh Google Sheet sendiri. Nanti kalau misalkan Ustadz Basir nih, yang jurusannya bukan di keilmuan komputer, dia bisa juga nih dengan mengikuti workshop ini, nanti dia bisa coba sendiri nih membuat web tanpa coding ya. Nah, insya Allah bisa lah. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Nah, di sini juga ada fitur yang ditawarkan oleh Google Sheet itu sendiri. Nah, di sini toolsnya gratis lamanya. Kalau biasanya kita Pak Adi yang pernah buat web atau aplikasi berbasis web, biasanya kita harus hosting lah, terus persiapan domain segala macam. Nah, itu biasanya umumnya dikenakan biaya. Tapi kalau di Google Sheet ini semuanya free. Tinggal kita aja nih, mau rajin nggak mengupgrade-nya segala macam seperti itu ya teman. Nah, ini tidak perlu beli hosting atau domain yang saya bilang tadi, jadi free, benar-benar disediakan Google itu free. Terus usernya friendly, user friendly ini dalam artian antar muka mudah dipahami dan cocok juga untuk pemula. Nih kayak yang saya bilang tadi, Ustadz Basir nggak ada basic di komputer, tapi dia dengan mengikuti workshop ini mudah-mudahan insya Allah nanti bisa ya depannya. Terus responsive design sangat otomatis menyesuaikan tampilan di HP dan laptop. Jadi dia tampilannya udah responsif ya. Kalau misalkan kita mengcoding membuat program aplikasi website, nah ini untuk responsif desainnya sesuai tampilan HP sama laptop itu harus kita tentukan teman-teman dari source code-nya. Tapi kalau di Google Sheet ini dia udah menyesuaikan sendiri. Kalau kita opennya pakai HP atau device laptop, nah itu udah otomatis sendiri, nggak perlu lagi kita mengcoding tampilan responsifnya. Kolaboratif di sini bisa dikerjakan bareng lewat akun Google. Contoh misalkan saya membuat project tampilan informasi prodi STI. Nah, di sini saya bisa mengerjakan sendiri, nggak cuma sendiri teman-teman. Saya bisa share akunnya ke Pak Adi dan ke Ustadz Basir. Kira-kira di web prodi STI ini ingin dikembangkan apa ya? Nah, itu bisa kita kerjakannya secara bareng-bareng. Bisa saya, Pak Adi, bisa lagi tambah yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Artinya di sini fitur unggulan Google Sheet ini juga bisa kolaboratif. Kalau misalkan di normalnya itu ngoding sendiri, si programmer itu sendiri di tools, misalkan menggunakan Visual Code, nah itu otomatis menggunakan laptop saya, semuanya saya yang bangun dari awal sampai akhir. Nggak mungkin saya oper-operan laptop seperti itu. Dan itu nggak bisa share melalui akun Google. Nah, tapi di Google Sheet ini semuanya bisa ya teman. Lalu ada keunggulan lainnya itu integrasi Google, seperti menyisipkan file dari Drive atau spreadsheet dan dokumen lain. Nah, ini bisa kita tempel lah di Google yang kita bangun.
Terus di sini kita ada langkah-langkah untuk membuat website itu sendiri. Nih, yang pertama kita masuk ke Google Sheet. Mungkin nanti di akhir saya bisa sedikit praktik lah biar teman-teman. Mungkin kalau teman-teman saat ini mendengarkan dan menyimak juga bisa dari sekarang prepare sambil membuka laptop device. Tapi saya hanya ngasih timus saja ya, pengantar, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Ini hanya sekedar informasi dan tutorial di awal, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Gak mungkin saya menginformasikan dari awal sampai benar-benar jadi website-nya. Tapi bisa aja sih, karena di sini juga ada template yang tersedia. Kalau misalkan dulu saya di kuliah S1 itu benar-benar matian membuat web ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau sekarang ada tools banyak, bahkan free. Kalau misalkan dulu saya aja pengen mengembangkan web, membangun dari awal, atau pakai template. Nah, template-nya itu juga nggak gratis, teman-teman. Beda sama sekarang. Semua sudah tersedia, template-template gratis. Bahkan sekarang membuat web aja nggak perlu ngoding, seperti itu ya. Oke, yang pertama langkahnya itu masuk ke Google Sheet. Nanti di akhir saya akan sedikit praktekkan. Nah, ini ada aksesnya. Yang pertama, kita masuk akun Google Sheet. Terus kita login dengan akun Google kita. Nah, diharapkan akun Google-nya yang sering kita gunakan, jangan sampai kita lupa password atau lupa cara masuk ke login akunnya. Jangan sampai nanti walaupun kita udah buat, dikembangkan, terus kita lupa di tengah-tengah passwordnya apa ya, seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin kalau lebih aman kita bisa share dulu nih ke akun kedua kita, jadi lebih aman. Ini langkah pertama. Berikutnya langkah kedua, kita membuat situs baru. Gimana cara membuat situs baru? Nah, kita klik tombol blank atau pilih template. Ini kita bisa membuat webnya murni dari kosongan atau kita milih template. Nanti di situ tersedia ya. Kalau kita sudah masuk ke akun ini, akses https://google.com, terus kita login, nah itu nanti langsung masuk ke situsnya. Itu ada pilihan blank, kosongan, atau nanti kita pilih template. Nah, di situ kita bisa menulis nama websitenya apa, judul misalkan ini khusus portofolio saya bisa menulis portofolio Wahyu. Atau teman-teman emang sekalian aja lah, saya di rumah juga ada jualan kok, orang tua saya jualan, jadi bisa menggambarkan langsung misalkan chicken apa, misalkan di rumah teman-teman ada yang orang tuanya jualan chicken CFC gitu ya, nah langsung aja bisa dibuat platform web. Terus ditulis deskripsinya, CFC ini menggambarkan apa, seperti itu. Terus langkah berikutnya, yang ketiga, yaitu tambahkan konten, seperti tambahkan teks, gambar, video YouTube, atau file dari Google Drive. Gunakan juga fitur embed untuk menyisipkan Google Form atau peta. Nah, sekarang nih kelebihannya nih, kita bisa embed ya. Embed dalam artian nih kita bisa menyisipkan file yang kita punya atau tampilan lainnya ke dalam sebuah web. Kalau misalkan dulu di source code kita bisa menempelkan link lah segala macam. Tapi kalau di sini ada namanya embed. Nggak tahu teman-teman semesternya udah belajar embed belum? Padi udah belajar embed belum di semester 6 atau biasanya embed di semester berapa ya? Sistem terbenam. Nah, jadi di sini kalian bisa menambahkan embed, yaitu menyisipkan Google Form atau peta, atau yang lainnya di luar Google Form atau peta ya. Kalian bisa menempel, tinggal menyisipkan link. Misalkan di webnya nanti ada link terkait dengan project yang lainnya. Nah, kalian bisa tempelkan link project itu ke dalam web yang kalian bangun. Terus juga yang keempat, langkah berikutnya membuat halaman tambahan, seperti klik menu page, seperti halaman, ini di halaman header ya, tentang saya atau home, proyek, galeri, dan kontak. Umumnya kan web seperti itu ya, ada tampilan home, ini kalau pribadi tentang saya, atau tentang proyeknya, misalkan menu, segala macam. Terus ada galeri, kontak. Umumnya seperti ini ya, sebuah web ya, tampilan di awal seperti ini, tampilan beranda lah.
Nah, di sini ya, kalian bisa menambahkan page-page yang kalian butuhkan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pilih tema. Gunakan menu themes untuk memilih desain, warna, dan font. Nah, di sini udah ada nih tersedia. Jadi kita misalkan mau menentukan background atau segala macam nih sudah tersedia di sini ya. Nah, kalau misalkan kita ngoding, umumnya kalau kita mengetikkan source code itu semuanya perlu CSS atau bootstrap supaya tampilannya rapih. Mungkin di sini ada dulu semester 2, sekarang semester 3. Sekarang semester 4 berarti kalau udah menyelesaikan semester ini ya. Itu saya ajarkan pemrograman web dasar, web 1 itu membuat tampilan. Terus membuat tampilan CSS-nya, background segala macam itu murni ngoding. Tapi kalau di sini website by Google Set ini semuanya udah tinggal kita drag dan drop aja teman-teman. Atau kita nanti milih opsi tambah, nah itu kita bisa ambil file backgroundnya. Entah itu file backgroundnya kita buat sendiri menggunakan Corel atau Photoshop, atau mungkin kita download lah di Google ya tampilan background. Nah, otomatis nanti bisa kita munculkan di web yang kita bangun. Itu teman. Lanjut ke langkah berikutnya, keenam, bisa kita publikasikan web. Setelah kita semuanya menyusun, udah punya gambaran lah tentang web yang akan dibangun, nah nanti kita bisa publikasikan web kita dengan cara mengklik publish dan menentukan nama link web kita. Kira-kira mau apa? Kalau misalkan kan darunaja.ac.id. Nah, tapi kalau di Google Sheet bisa terserah kalian lah. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan nggak bisa, di situ ada notifnya. Biasanya tulisannya merah. Tapi kalau misalkan pengen bebas, nggak ada hambatan, ya itu biasanya kita harus pakai yang berbayar ya teman-teman. Seperti itu. Tapi saya sarankan sih yang biasa aja, jadi namanya seperti itu. Nah, ini contoh nih. Ini ada link namanya tadi. Misalkan saya udah buat web namanya Wahyu Portofolio. Nah, di site google.com ini tetap akan terbawa ya teman-teman. Karena ini emang produk Google, jadi dia akan tetap, kecuali kita punya hailing khusus. Hailing ini biasanya kita menambahkan sebuah aplikasi atau nama domain, nah itu bisa kita sematkan di sini pakai nama tanpa ketahuan set Google-nya seperti itu. Atau kita sebelumnya udah punya domain sendiri, nah bisa kita sematkan di situ ya namanya. Nah, klik publish untuk menayangkan situs supaya benar-benar bisa websitenya tampil seperti itu. Nah, di sini juga ada tips profesional membangun web menggunakan Google Sheets tanpa ribet. Nah, yang pertama itu gunakan layout yang konsisten dan simple. Layout yang konsisten dan simple itu seperti apa? Ya udah, dia nggak usah berantakan. Biasanya umumnya apa sih tampilan layout? Seperti depan beranda home itu dia hanya menempatkan informasi umumnya, informasi umum besarnya seperti apa. Nah, nanti tinggal diisi header khusus supaya nanti bisa masuk ke halaman berikutnya seperti itu ya, interface berikutnya. Ke media sosial, biasanya kalau kita mau nge-link ke media sosial kayak Facebook, Instagram, di situ kita harus punya icon berupa gambar Facebook, Instagram. Nah, itu kita tempel aja icon itu. Nah, nanti kalau misalkan Darunaja udah punya Instagram segala macam, kita tempel aja linknya ke gambar yang entah itu gambar Facebook atau Instagram. Tapi otomatis kalau misalkan diklik gambar Facebook, dia akan langsung link ke akun Facebook yang kalian tautkan. Kalau misalkan ini web yang dibangun khusus Darunaja, otomatis nanti akan masuk langsung ke akun website Facebook Darunaja atau Instagram Darunaja. Tapi kalau misalkan akun yang dibangun ini tadi, misalkan
saya membuat toko chicken CFC segitu ya. Nah itu nanti misalkan saya punya akun media sosialnya, nah itu nanti akan langsung link ke akun yang toko CFC itu sendiri. Terus kita sisihkan testimoni atau portofolio. Nah ini kalau misalkan websitenya dibangun untuk tadi ya portofolio atau misalkan profil company perusahaan, nah itu bisa disisihkan. Kalau misalkan sudah punya di profil company-nya itu tinggal menyisihkan aja ya seperti itu. Jadi langsung aktif. Tapi kalau mau bangun dari awal itu nggak masalah. Semuanya bisa di Google Sheet ini. Dan tidak lupa semuanya free ya. Tinggal kemauan kita aja nih. Mau mengembangkan website secara menarik dan keren. Terus update konten secara berkala ini ya teman-teman. Jadi supaya nggak ngebosinin dan yang mengunjungi website kita juga tertarik kira-kira ada informasi terbaru apa, terkait apa, nah itu semuanya harap diupdate secara berkala ya. Umumnya ya paling lambat 1 bulan lah, tapi kalau misalkan pengen fresh terus ya itu kalau nggak ada kesibukan ya nggak masalah, tergantung ke sanggupan teman. Terus juga gunakan foto berkualitas, bisa dari Unsplash atau Canva. Kalian bisa semuanya mendesain di Canva dulu ya, atau di Photoshop, di CorelDRAW, bebas semua teman-teman. Semuanya kalian desain, nanti kalian rangkum dalam sebuah folder. Nah, misalkan kalau ini fungsinya buat tadi website toko chicken CFC, nah kalian buat foldernya di situ dengan nama toko CFC, semuanya ditampung di situ. Jadi ada prepare dulu. Jadi apa yang nantinya kita buat semuanya sudah terekam di kepala kita. Tinggal nanti bagaimana kita mengemas dan membuatnya secara menarik seperti itu. Oke, sampai sini suara saya masih kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran, Ustaz. Jelas ya, masih kedengeran ya. Ini ada contoh. Di sini studi kasus saya membuat portofolio digital mahasiswa. Nanti contohnya juga terkait ini ya. Di sini ada nama mahasiswi Syarifah Nuraini. Contoh ini hanya contoh aja ya, jangan dicari orangnya ya. Mahasiswi Sistem dan Teknologi Informasi, tujuan membuat portofolio digital untuk lamaran kerja. Misalkan seperti itu ya. Dan nanti misalkan kalau di perusahaan ngelamarnya by online, nah ini bisa menyisipkan link portofolionya. Jadi tinggal tadi kalian mau membangun website ini dikhususkan untuk apa seperti itu ya. Benar-benar untuk web tampilan bisnis kah atau hanya untuk sekedar portofolio, semuanya bisa di sini. Terus langkahnya membuat website dengan halaman tentang saya, portofolio, kontak. Nah ini contohnya ya, nanti yang saya akan kembangkan seperti ini. Yang saya akan tampilkan nanti di akhir terkait portofolio aja ya. Jadi saya nggak membuat website terkait dengan website bisnis. Terus menambahkan file PDF CV, galeri, proyek desain, tautan ke Instagram dan desain. Biasanya teman-teman nanti kalau melamar kerja itu diminta semua akun medsos. Kira-kira medsos apa yang punya, gitu ya. Jangan sampai begitu dikasih akun medsosnya itu tampilannya semua nggak bagus ya. Jangan sampai rekam jejak digital kita itu tidak baik. Dari sekarang kita harus mencoba menampilkan atau men-share di medsos kita itu yang bermanfaat ya. Karena di ke depan nggak tahu nanti kita ke depan jadi apa. Nah itu semua rekam jejak digital kita akan dilihat baik sama lembaga yang memperkerjakan kita atau lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan seperti itu. Lalu setelah semua sudah dirancang, biasanya nanti kita bisa mempublikasikan website kita melalui URL atau email lamaran itu sendiri ya teman. Nah di sini juga ada manfaat untuk membuat website sendiri menggunakan Google Sheet. Untuk mahasiswa di sini bisa membuat portofolio dan dokumentasi proyek. Untuk UMKM tadi bisa membuat toko CFC dan segala macam yang lainnya terkait dengan bisnis mereka. Membuat profil usaha secara cepat dan hemat.
Nah, kalau misalkan umumnya kita membuat web itu ada biayanya, terus kita juga misalkan kenal kanan atau orang lah tanpa PP gitu ya, itu juga biasanya ada biayanya. Terus saya juga berangkat menggunakan Google Set ini juga sebenarnya banyak permintaan nih dari temen sih sebenarnya, dia pengen yang gratisan, terus ya karena saya sedikit ada bisa buat lah, coba saya buatkan yang gratis, akhirnya ketemulah tools Google Set ini, jadi saya bisa nih saya kasih yang free gratisan ya, jadi saya nggak menuntut biaya atau segala macam. Dan saya harapkan juga teman-teman nih mahasiswa STI, UDN semuanya nggak ada lagi kesusahan membuat web seperti itu. Jadi web ini adalah sesuatu yang easy, gampang dibuat. Ini kan semuanya teman-teman STI ini dari semester awal ya sampai 6 lah, semuanya ada di grup ini. Saya harapkan semua yang dari semester 2 nih setelah workshop ini semuanya udah bisa membuat web ya teman-teman. Terus untuk guru, dosen juga bisa menyediakan materi dan dokumentasi kelas. Bisa semuanya dirangkum di sini kalau misalkan dosen itu imajinasinya nggak terbatas, jadi dia pengen terus aktivitas, semuanya bisa ditumpahin di website ini, atau baik secara materi, terus dari kelasnya semuanya bisa ditempel aja di sini, nanti begitu masuk kelas dia tinggal mengklik klik nih ditampilkan di kelas saat presentasi. Nah semuanya bisa itu untuk guru atau dosen. Jadi nanti kalau misalkan dia masuk ke kelas semester 1 atau 2 itu bisa tinggal mengklik aja semester 1, semester 2 materinya sudah tersedia di situ. Jadi setiap tahun dia mungkin hanya perlu memperbarui materinya, tapi nggak repot untuk cari-cari datanya seperti itu ya. Tinggal buka link websitenya, si dosen atau guru ini sudah bisa lakukan aktivitas belajar. Untuk organisasi juga bisa menyediakan organisasi dan aplikasi kegiatan. Kalau misalkan di STI itu ada PADI, HMP ya, mungkin bisa membuat blog atau websitenya menggunakan ini tuh. Jadi nanti organisasi HMP STI ini udah punya website sendiri. Mungkin dari ketua sama sekretarisnya bisa merancang sendiri atau tadi bisa berkolaborasi ya. Jadi nanti saat jabatan selesai bisa dilanjutkan oleh penerusnya seperti itu. Jadi websitenya tetap berkembang. Nah, kesimpulan dari materi ini, Google Set memungkinkan siapapun untuk membangun website profesional secara cepat, mudah, dan gratis, tanpa coding, tanpa biaya, tanpa ribet, dan ini juga adalah alat ideal untuk portofolio digital, profil usaha, hingga media informasi komunitas, ya, baik secara golongan, organisasi, semuanya bisa menggunakan Google Set. Oke, semua ini saya rangkum dari referensi Google Set, Google Workspace Training, ya, jurnal terkait edukasi Makman tahun 2023 dari Prasetyo 2002 terkait Google Set sebagai solusi website cepat dan gratis. Yang ketiga ada Supaya tahun 2021 dari sini website edukatif dengan Google Set Jakarta Literasi Digital Press. Nah ini semuanya saya rangkum dari sini ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inovasi buat kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan Ustaz bagi teman-teman yang hadir di Zoom. Boleh untuk mempertanyakan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Wahyu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Oke, Kak Fadil, silakan jika ada yang bertanya. Teman-teman yang mau bertanya silahkan. Kita buka 1 atau 2 pertanyaan sebelum acara kita tutup.
Izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz Wan, ini sempat bikin beberapa website. Nah, website itu kalau nggak salah kan memang untuk pergantian nama websitenya itu kan memang agak-agak sulit. Cuman kalau di sini seperti gimana Ustaz? Ya, itu aja, makasih. Pergantian nama ya. Iya betul. Sebelumnya Ateng udah buat belum? Udah pernah buat website menggunakan Google Site belum? Dulu sempat pernah, cuman tidak menggunakan Google Sheet. Sebentar. Ya berarti kalau toolsnya bukan Google Site ya. Jadi sebentar saya akan tampilkan. Jadi kalau misalkan kita buat di awal, entah itu kosongan, blank, atau menggunakan template ya. Nah itu bisa kita gunakan nama yang kita ingin sematkan di project websitenya. Tapi karena ini produk Google Sheet, otomatis nama Google Sheet-nya nggak akan hilang ya. Jadi tetap membawa Google Sheet. Yang penting nanti suatu waktu link ini atau website ini dibutuhkan, kita bisa lempar linknya aja teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tadi udah punya domain sendiri segala macam, nah itu bisa kita tempel di situ. Nanti tinggal kita share aja linknya, nah itu bisa langsung dilihat nih website. Misalkan tadi saya punya toko CFC, ini loh jualan saya toko CFC, dan saya juga bisa memberi namanya toko CFC seperti itu, dan saya tinggal share aja di grup WhatsApp yang umumnya banyak anggotanya. Jadi teman-teman bisa lihat nih loh dagangan Pak Wahyu kalau dia punya toko chicken CFC seperti itu ya. Jadi semuanya bisa lihat, langsung akses ke link itu tanpa harus searching Google segala macam, aja langsung tampil tokonya, toko chicken CFC. Terus yang ditanyakan sebelum publish itu akan Google Search-nya ini menanyakan terkait dengan nama yang ingin dipublish. Kalau misalkan Ateng pengen menamakan misalkan yang lain, misalkan terkait tokonya Ateng itu sendiri, toko Ateng 15, nah itu nggak masalah seperti itu. Oke, nanti saya akan tampilkan ya. Baik, berarti itu tidak bisa seperti www misalkan Ateng ya, nggak seperti itu ya. Jadi tetap ada namanya. Gimana? Namanya kenapa? Jadi nama ya, di link tersebut. Ya nggak diringkas sesuai kita menamakannya apa. Misalkan tadi toko Ateng 15, dia akan benar-benar muncul namanya toko Ateng 15. Tapi di depan toko Ateng 15 itu akan membawa embel Google Sheet itu sendiri, karena ini adalah produkan dari Google Sheet. Kecuali nanti kita di awal sudah punya akun domain sendiri cPanel, nah itu mungkin bisa disisipkan ya, supaya nanti namanya nggak terlihat wah ini website gratisan ya. Umumnya kan kita pengen manusia itu terlihat pengen wow segala macam. Nah itu bisa kita ganti tanpa terlihat embel Google Sheet itu sendiri. Kalau saya sih nggak masalah ya, karena ini kan bisa terkait tadi kepentingan individu. Tapi kalau untuk kepentingan lembaga besar ya, saya harapkan kita membuatnya jangan sampai menggunakan Google Sheet sendiri. Jadi ini hanya untuk website yang notabene ini
menengah lah, bukan website besar atau kepentingan lembaga seperti itu. Ini contoh nih. Tadi kan di awal saya punya studi kasus mahasiswi ya, portofolio mahasiswi bernama Syarifah Nuraini. Tapi di sini saya ini tampilannya di awal. Ini dari nama websitenya bisa kita kotak-katik, semuanya sudah. Ini tampilan sederhananya seperti ini ya. Kalau kalian buka device laptop bisa sambil dipraktekkan. Nah, ini contoh gambaran ringkasnya. Ini udah ada beberapa, saya nggak rubah semua karena ini juga saya pakai template, tapi nanti disesuaikan aja kebutuhannya apa. Nah, tadi yang ditanyakan ada yang terkait nama. Sebelum ini bisa publish, belum bisa kita share ke tadi misalkan ke grup WhatsApp terkait dengan bisnis saya, toko Chicken Wahyu CFC seperti itu ya. Saya selesaikan dulu semuanya ini. Setelah saya mendesain, nah ini gambarannya aja, ceritanya udah selesai ya teman-teman ya. Ini udah ada tentang produk, tentang kalau misalkan ini kan tadi terkait portofolio berarti tentang saya. Kalau misalkan tadi tentang bisnis kita berarti kita menjelaskan detail produk kita segala macam ya, umumnya website seperti itu. Semuanya sudah selesai, desainnya sudah menarik dan segala macam, kita tinggal mempublishnya. Biasanya sebelum publish ini dia menanyakan lagi apa yang bisa terlihat ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini kan karena di awal di sini Syarifah Nuraini, maka di sini saya menamai Syarifah Nuraini. Tapi kalau misalkan saya menamakannya Wahyu aja, itu nggak masalah sih. Terus kita publish. Nah, dia nanti akan membawa http://google.com. Nah, karena Darun Najah tadi ini adalah akun Google saya ya. Jadi dia tetap membawa nama akun saya. Seperti itu. Jadi usahakan kalau kalian mau membangun web itu di awal namakan dengan benar-benar nama projectnya. Jadi biar kelihatan terorganisir, rapi seperti itu ya. Misalkan tadi ini website terkait dengan toko Chicken CFC. Ya udah di awal kalian coba bikin akun aja yang terkait dengan kegiatan toko akun CFC itu sendiri, toko Chicken CFC. Nah, karena ini akun Google yang sudah saya punya dan ini akun lembaga organisasi Darun Najah, ya dia nempel nih nama akunnya Darun Najah itu. Terus gimana? Publish. Nah, otomatis ini udah jadi website kita. Terus kalau misalkan ini saya share ke grup aja, grup mahasiswa STI, semuanya udah bisa lihat portofolio saya dan bisnis atau toko produk saya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini website yang dirancang dengan cepat dan didesain secara gratis seperti itu teman-teman. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Ini sedikit tampilan ya. Oke, terakhir untuk satu pertanyaan lagi, teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ada lagi teman-teman sebelum kita tutup? Baik Pak, Ane mau nanya Pak. Oke, Pak Fadil, silahkan. Untuk Google Site ini Pak, apakah bisa disambungkan ke database gitu ya Pak? Mungkin sekian Pak. Ini siapa? Muhammad Tarik ya? Torik Pak. Ya, Tarik tadi siang sempat WA saya, dia DPA saya. Dia sempat ngasih tahu prototipe perkembangan skripsinya teman-teman.
Nah, dia kalau nggak salah tadi pakai tool Figma ya. Sorry. Ya untuk desainannya pakai Figma Pak, tapi untuk nanti codingannya bakal pakai VS Code Pak. Kalau Terus pertanyaannya, gimana Google Sheet ini bisa nggak? apakah Google Sheet bisa disambungkan ke database nggak Pak? Misal kayak XMPP, SQL gitu Pak. Kalau untuk dia masuk ke source code bisa. Misalkan umumnya kita mengelingkan tampilan ini ke website yang dibangun menggunakan entah itu PHP, HTML ya. Itu nanti dia akan ikut nih link ini. Tapi kalau misalkan tadi kita menambah database segala macam, ini kurang tepat bangun website pakai ini. Tapi kalau tadi kepentingannya menggunakan Google Sheet ini untuk apa sih? Tadi yang saya bilang, Google Sheet ini dirancang untuk mendesain cepat, mungkin lebih ke sistem informasi itu lebih masuk ya, tampilan informasi segala macam. Tapi kalau untuk menyisipkan database ini dia terkait XMPP mungkin linknya bisa, tapi untuk menyimpan database-nya itu enggak, tetap di XMPP-nya. Tapi kalau untuk melink tampilan database-nya itu bisa seperti itu. Sorry. Semuanya paham nggak? Jadi kalau untuk membangun website database-nya tetap harus menggunakan XMPP. Tapi kalau untuk menampilkan tampilannya hanya Google Sheet ini seperti itu, Torik. Jadi kalau misalkan kita bangun sebuah website, terus dia ada database-nya, biasanya umumnya seperti itu ya teman-teman ya. Contoh website terkait dengan sistem akademik. Nah itu dia biasanya ada database terkait nama-nama mahasiswa segala macam. Nah itu umumnya dia tidak menggunakan Google Sheet ini karena itu website besar. Semua database itu pasti termasuk website besar ya teman. Jadi di Google Sheet ini itu tidak bisa direalisasikan karena itu harus bisa menggunakan coding itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Baik Pak. Baik, kalau misalkan tadi dilarikan ke hostingan, domain, segala macam itu bisa support. Kita bisa kolaborasi jadi kolaboratif antara action itu di PHP MyAdmin dan nanti kita akses pengelolanya ini di file manager seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan udah ada yang pernah hosting atau punya domain di cPanel, nah semuanya bisa dioperasikan seperti itu. Tapi kalau untuk di-compare sebuah codingan menggunakan database, nah ini nggak akan masuk seperti itu ya. Kecuali hanya melingkan website yang dibangun dari Google Sheet ini ke dalam source code yang kita bangun untuk sebuah website yang dirancang untuk website besar, itu bisa. Sorry, dan yang lainnya. Baik Pak, makasih ya Pak. Berarti untuk yang project saya nggak bisa ya Pak pakai ini ya Pak? Ya, karena kamu tadi kan terkait dengan santri itu pastinya akan bertambah dan terus meninggalkan rekam jejak santri itu, nah itu umumnya harus menggunakan database seperti tadi. Kalau misalkan database-nya mau di-link sih nggak masalah sebenarnya, tapi kalau untuk membuatnya tetap harus menggunakan database di XMPP. Oke, Pak. gimana moderator? Baik, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya pertanyaan berikut, sekaligus juga menutup sesi tanya jawab untuk pertanyaan dan materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wahyu sebagai pemateri malam hari ini yang telah memaparkan dan memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang telah berkontribusi dan meluangkan waktu. Semoga apa yang kita dapat malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya MC Bayu Andika malam hari ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Adi, Pak Basir, Syukran kasiran, jazakumullah. Sama-sama Pak.